Mulai kecewa dengan sikap PSSI, Shin Tae-yong. Saya tidak tahan lagi. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Manajer pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat kecewa dengan sikap PSSI yang dirasa telah menyimpang dari visi dan misi awal. Pelatih asal Korea Selatan ini pun mulai merasa tidak tahan lagi. Tidak seperti pertama kali, kata-katanya berubah dan itu tidak kooperatif. Saya tidak tahan lagi, kata Shin Tae-yong saat diwawancara oleh media Korea Selatan, Jongang Ilbo, di sebuah kafe Seoul. Shin Tae-yong awalnya senang saat pertama kali menandatangani kontrak dengan PSSI. Ia merasa visi dan misinya memajukan sepak bola Indonesia dengan PSSI sejalan, yakni setahap demi setahap. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengaku dijanjikan dukungan penuh selama menangani Timnas Indonesia. Namun, baru 6 bulan menjadi nahoda tim Garuda, ia menilai PSSI sudah mulai melenceng dari apa yang dibicarakan di awal. Contohnya adalah soal pemusatan latihan TC tim nasional. Ia ingin menggelar TC tersebut di Korea Selatan, tetapi PSSI tidak setuju dan keingin TC digelar di Indonesia saja. Padahal, Shin Tae-yong merasa TC di Indonesia tidak aman dilakukan karena kasus positif virus corona COVID-19 selalu bertambah sekitar 1.000 per harinya. Selain itu, skuad Garuda akan kesulitan mendapatkan lawan yang tangguh jika berada di Indonesia. Contohnya adalah soal pemusatan latihan TC tim nasional. Ia ingin menggelar TC tersebut di Korea Selatan, tetapi PSSI tidak setuju dan keingin TC digelar di Indonesia saja. Di Indonesia, ada 1.000 orang yang dikonfirmasi positif virus corona sehari, tetapi PSSI meminta kami untuk kembali dan memulai pelatihan di Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya pikir kami bisa meningkatkan keterampilan kami dengan mengetahui posisi kami. Menjelang Piala Dunia 2002, Timnas Korea Selatan berhasil ke semifinal setelah melewati banyak uji coba dengan tim kuat, lanjutnya. Sekarang di Indonesia penyebaran COVID-19 parah, tidak mungkin bisa menghadapi tim kuat tingkat tinggi. Jika TC di negara lain, kondisi fisik meningkat, makan makanan bergizi, dan keterampilan meningkat melalui program latihan dan uji coba selama 6 minggu, imbuhnya. Namun, keinginan Shin Tae-yong ini tidak disanggupi oleh PSSI. Ia pun menyinggung janji manis Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, saat berbicara ke media Indonesia, di mana akan mendukung penuh programnya selama menangani tim nasional. Awalnya, Ketua Umum PSSI saat wawancara dengan media lokal mengatakan untuk mendukung penuh semua program saya. Saya tertantang visi dan misi PSSI. Untuk melakukan itu, kita harus bergerak bersama, langkah demi langkah. Awalnya, saya melakukan semua seperti itu, kemudian saya berubah, ujar pelatih 52 tahun itu. Selain dukungan yang mulai berkurang, PSSI juga diklaim mulai serakah mengenai target. Shin Tae-yong merasa bahwa awalnya akan membangun sepak bola Indonesia secara bertahap. Namun, tiba-tiba dibebani target yang cukup tinggi di berbagai kompetisi. Kami harus lolos ke perempat final Piala Asia U19 di Uzbekistan. Piala AFF berharap untuk menjadi juara. Saat Piala Dunia U20 di Indonesia, PSSI ingin kami lolos ke perempat final, jelas Shin Tae-yong. Apakah Anda tahu bagaimana peringkat FIFA Indonesia? 173 dunia, itu kata seorang pejabat senior PSSI, lanjutnya menjelaskan. Namun, kekecewaan ini tidak langsung membuat Shin Tae-yong putus asa. Ia tetap bertekad memajukan sepak bola Indonesia. Hanya saja, dirinya ingin mendapat dukungan dan kerja sama karena pelatih bukanlah pesulap. Jika saya membuat program untuk tim dan pemain nasional, saya ingin mereka bekerja sama sehingga bisa tampil baik. Pelatih bukanlah seorang pesulap, ada suatu proses, terang Shin Tae-yong. Saat visi sepak bola Indonesia menjadi kenyataan, saya hanya berharap berada dalam sejarah itu. Sebelum COVID-19, ada 70.000 penonton saat pembukaan Liga 1 di Jakarta. Demam sepak bola Indonesia luar biasa.
Pemerintah Indonesia juga sangat tertarik menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan, tuturnya menutup.